Oke, nah mikroorganisme eukariotik yang kedua adalah dari kingdom Protista. Nah, siapakah Protista itu? Siapakah golongan-golongan yang termasuk ke dalam kingdom ini? Yang pertama, ya saya pengen jelaskan dulu tentang ciri-ciri dari Protista, yaitu ya mikroorganisme eukariotik. Kemudian umumnya uniseluler atau beberapa ada yang multiseluler. Lalu ada yang hidupnya soliter, soliter itu sendiri, atau ada juga yang hidupnya berkoloni, berkoloni itu berkumpul. Lalu ada yang respirasi ini menggunakan secara difusi dan memiliki keanekaragaman metabolisme maupun nutrisi. Jadi beragam kebutuhan nutrisinya. Ada yang heterotrop, ada juga yang autotrop. Autotrop itu adalah mampu memproduksi makanannya sendiri. Sedangkan heterotrop adalah butuh asupan dari organisme lain. Oke, nah siapakah yang termasuk ke dalam kingdom ini? Nah, Protista diklasifikasikan menjadi 3 kelompok berdasarkan pengambilan nutrisinya. Kelompok yang pertama adalah kelompok Protista yang dikatakan sebagai fungus-like atau seperti fungi. Kenapa dikatakan seperti fungi? Karena dia melakukan absorpsi untuk mendapatkan makanannya. Nah, nantinya ini dikenal sebagai slime mold gitu. Lalu kelompok yang kedua adalah kelompok Protista yang dikatakan sebagai animal-like. Kenapa dikatakan seperti hewan? Karena dia mengambil makanannya dengan cara menelan, seperti hewan. Gitu. Nah, yang nantinya dikenal sebagai protozoa. Dan kelompok yang ketiga adalah plant-like, seperti tumbuhan. Dikatakan seperti tumbuhan karena dia mampu melakukan fotosintesis sehingga dia dikatakan mampu memproduksi makanannya sendiri. Nah, ini yang kita kenal sebagai alga. Jadi tadi ada 3 ya kelompok di kingdom Protista. Yang pertama protozoa, yaitu Protista animal-like. Lalu yang kedua adalah alga, Protista plant-like. Lalu yang ketiga adalah slime mold, Protista fungus-like. Nah, ini gambaran dari yang ke sebelah kiri, ada flagella yang bergerak. Itu adalah gambaran dari salah satu jenis protozoa. Lalu di kanan atas itu adalah gambaran dari amoeba ya, salah satu jenis protozoa juga. Dan di bawahnya amoeba ini adalah gambaran dari slime molds atau protista yang seperti fungus atau fungus-like. Oke, saya pengen bahas dulu yang Protista plant-like atau yang kita kenal sebagai alga gitu ya. Nah, kita dulu mungkin mengenal ketika SMA gitu ya, ada alga merah, alga hijau gitu ya. Memang nantinya pengelompokannya adalah salah satunya berdasarkan dari klorofil yang dikandungnya. Tapi saya ingin jelaskan dulu terkait ciri-ciri umumnya adalah alga ini beraneka ragam ya. Ukurannya ada yang dari paling kecil tuh 25 mikron, ada juga yang gede, ada yang sampai 50 meter. Ini adalah dari makrosistis, dari jenis makrosistis. Ada yang bersel satu, ada yang multiseluler, ada yang hidup soliter dan ada yang berkoloni. Sebagian besar autotrof ya, karena bisa memproduksi makanannya sendiri. Nah, habitatnya ada yang berair atau lembab, ada juga yang bercahaya gitu. Nah, alga ini dikelompokkan gitu ya, kemudian dikelompokkan menjadi beberapa filum. Ini ya pengelompokan alga di tingkat filum gitu ya. Ini ada chlorophyta, alga hijau, yang mana dia mempunyai klorofil ini ya, jenis-jenis klorofilnya ini berbeda antara satu filum dengan filum yang lain. Lalu ada ganggang coklat atau Phaeophyta, lalu ada Rhodophyta, alga merah, ada Bacillariophyta, diatom, ada Dinoflagellata, ini salah satu ya Dinoflagellata, kemudian ada Chrysophyta, ganggang emas, dan ada Euglenovita. Nah, ini teman-teman bisa nanti bisa cermati lagi ya terkait dengan perbedaan antara masing-masing filum, antar filum ini.
Jangan pusing, tidak perlu dipusingkan, don't worry kalau tidak hafal, tidak masalah, yang penting teman-teman paham bahwa alga ini ada banyak filum dan dikelompokkan berdasarkan strukturnya, pigmennya, dan materi penyusun dinding selnya. Oke, itu tadi alga, protista yang mirip seperti tumbuhan atau plant-like protist. Oke, lalu kelompok yang kedua adalah protista yang seperti hewan atau animal-like protist yang kita kenal sebagai protozoa. Nah, ciri-ciri dari protozoa adalah dapat bergerak seperti hewan, gitu ya, bisa bergerak. Strukturnya ada yang uniseluler atau multiseluler yang belum mengalami diferensiasi jaringan, artinya sangat sederhana sekali selnya. Bentuk tubuhnya bermacam-macam, ada yang permanen dan ada yang berubah-ubah. Nanti kan kita kenal ada yang berubah-ubah bentuknya, salah satu yang contohnya itu adalah amuba gitu kan. Lalu dapat bergerak seperti hewan. Oh, tadi sudah. Baik, lalu cara makannya ada yang bersifat holozoik, ada juga yang holobilik. Dan protozoa ini diklasifikasikan menjadi 4 kelompok ya. Yang pertama adalah kelompok Ciliophora. Ini adalah protozoa yang mempunyai bulu getar atau rambut getar, yang contohnya adalah Paramecium sp. Lalu kelompok yang kedua adalah Masticophora. Ini adalah salah satu contohnya adalah Flagellata sp. Lalu kelompok Sarcodina, ini adalah kelompoknya amuba. Dan yang terakhir adalah kelompok Sporozoa. Ini adalah kelompoknya Plasmodium. Ingat, Plasmodium ini adalah penyebab penyakit malaria. Baik. Nah, kita lihat struktur sel atau bentukan atau morfologi dari protozoa. Nah, kita tahu ya bahwa protozoa ini adalah mikroorganisme eukariotik. Tentu saja dia mempunyai ciri yang menjadi penciri sel eukariotik, yaitu dia sudah mempunyai nukleus, yang mana nukleus itu sudah dibatasi oleh membran inti. Dan di sekitaran sitoplasmanya juga sudah terdapat organela gitu ya. Ini dia sudah mempunyai mitokondria, sudah mempunyai endoplasma gitu ya. Sudah mempunyai ribosom, mempunyai badan Golgi gitu. Nah, ini dan ini ya ada flagella, ini yang dicontohkan adalah dari Flagellata sp. Jadi dia mempunyai flagella. Oke, itu dari terkait protozoa, yaitu protista yang animal-like protist atau protista yang mirip hewan. Baik.